Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Chandra Saputra dengan NIM 41422010014. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari konstruksi mesin arus searah. Jadi, konstruksi mesin arus searah itu mempunyai dua komponen utama, yaitu stator dan rotor. Stator itu bagian diam atau rotor itu bagian berputar. Stator adalah komponen utama dari mesin arus searah atau DC yang bersifat statis atau tidak bergerak. Fungsinya sangat vital karena menjadi tempat terbentuknya medan magnet yang akan berinteraksi dengan rotor. Untuk menghasilkan gaya gerak atau tegangan listrik tergantung pada apakah mesin tersebut bekerja sebagai motor atau generator. Stator berfungsi sebagai sumber medan magnet utama dalam sistem mesin DC yang akan digunakan untuk proses induksi elektromagnetik. Selain menghasilkan medan magnet, stator juga bertugas sebagai struktur mekanis yang menopang berbagai komponen internal mesin, serta sebagai pelindung terhadap gangguan luar. Bagian dari stator yaitu ada yoke atau kerangka. Yoke atau kerangka merupakan kerangka luar mesin dan biasanya berbentuk silinder melingkar. Yoke terbuat dari baja tuang atau baja canai dingin. Karena material ini kuat secara mekanis dan memiliki kemampuan magnetik yang baik. Fungsinya itu menyediakan penopang mekanis untuk seluruh mesin. Fungsi yang kedua itu menjadi jalur bagian flux magnetik dari satu kutub ke kutub lainnya. Ada bagian kedua itu kutub utama atau pole core dan pole soy. Kutub utama atau sering disebut sebagai main pole. Kutub ini terdiri dari dua bagian, yaitu pole core atau inti kutub dan pole soy atau sepatu kutub. Pole core adalah bagian yang mengarahkan flux magnetik dari kutub ke bagian dalam mesin. Sementara pole soy adalah bagian melebar di ujung kutub yang bertugas memperluas permukaan medan magnet sehingga distribusi flux ke armatur menjadi lebih merata. Terus selanjutnya ada armatur core atau inti jangkar. Armatur core adalah komponen utama yang membentuk bagian inti dari rotor mesin DC. Komponen ini berbentuk silinder dan tersusun dari lapisan-lapisan baja atau laminasi yang diisolasi satu sama lain. Tujuannya adalah untuk mengurangi rugi-rugi akibat arus eddy atau eddy current loss dan kerugian histeresis yang terjadi akibat perubahan flux magnetik saat rotor berputar. Fungsinya yaitu menyalurkan flux magnetik dan menopang lilitan armatur. Terus selanjutnya ada armatur winding atau lilitan jangkar. Armatur winding adalah kumparan kawat tembaga yang dililitkan pada slot-slot di armatur core. Kumparan ini merupakan tempat terjadinya proses induksi elektromagnetik dalam mesin DC. Dalam mesin DC, tipe generator tegangan listrik diinduksi dalam lilitan ini ketika armatur berputar memotong garis-garis gaya magnet dari stator. Fungsinya itu dalam generator tempat terjadinya induksi tegangan. Pada dalam motor itu tempat mengalirnya arus yang menghasilkan torsi. Terus selanjutnya ada komutator atau komutator adalah komponen berbentuk silinder yang terdiri dari segmen-segmen tembaga yang terisolasi satu sama lain oleh mika. Komutator dipasang pada poros rotor dan berputar bersamaan dengan armatur. Fungsi dari komutator ini yaitu mengubah arus AC yang diinduksi di armatur menjadi arus DC pada beban atau generator. Dalam motor menyediakan arah arus yang tepat agar motor tetap berputar. Terus selanjutnya ada siket atau bras. Siket atau bras merupakan bagian yang diam dan biasanya terbuat dari karbon, grafit atau campuran karbon tembaga. Tergantung pada jenis mesin, sikat ditempatkan pada dudukannya dan ditekan ke permukaan komutator menggunakan tugas agar selalu bersentuhan saat komutator berputar. Fungsi dari sikat yaitu menjadi penghubung antara komutator dengan rangka lain. Terus selanjutnya ada poros atau shaft, poros dan bearing. Poros adalah batang logam yang menjadi sumbu utama dari rotor, tempat seluruh komponen berputar seperti armatur, komutator dan bearing. Poros terbuat dari baja kuat yang tahan terhadap gaya puntir atau torsi dan kelelahan mekanis. Pada motor DC, poros ini akan menyalurkan tenaga mekanis yang dihasilkan dari konversi energi listrik ke beban luar. Misalnya roda,
pompa atau alat industri. Terus ada shaft atau korof. Ini shaft atau korof itu fungsinya menghubungkan armatur dengan beban mekanik. Terus bearing fungsinya itu mendukung poros agar berputar lancar. Lalu selanjutnya itu menyalurkan daya mekanik masuk atau keluar dari mesin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafin dengan NIM 4142010010026. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari generator arus arah, yaitu kita memiliki gambar. Di sini ada terdapat 6 dari dalam sampai luar. Saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama terdapat frame atau rangka. Jadi rangka mesin arus arah atau DC itu seperti mesin listrik lainnya. Secara umum ada tiga fungsinya. Yang pertama sarana pendukung mekanis untuk mesin secara keseluruhan. Kedua sebagai tempat meletakkan bilikan stator, dan yang terakhir membawa flux magnetik yang dihasilkan oleh kutub-kutub pada mesin. Nah, pada mesin kecil, rangka itu biasanya terbuat dari besi tuang. Nah, kebalikannya, sedangkan pada mesin besar, dia digunakan baja tuang atau baja lembaran. Nah, bagian dalam rangka ini dilaminasi untuk mengurangi rugi-rugi pada inti, serta memiliki permeabilitas yang tinggi juga, dan kekuatan mekanis yang baik. Rangka mesin DC atau arus arah dilengkapi nameplate yang berisi data teknis serta terminal box juga untuk menyambungkan ujung bilikan jangkar dan pengait dan penguat sehingga memudahkan pengaturan ulang dan perawatan tanpa perlu membongkar mesin. Nah, yang selanjutnya kita eh, akan belajar mengenai sikat atau brush. Nah, sikat ini terbuat dari karbon grafit atau campurannya karbon grafit. Dia dilengkapi dengan pegas menekan dan kontak singkatnya. Sedangkan besaran tekanan pegas itu dapat diatur sesuai dengan keinginan. Kemudian sikat ini juga berfungsi untuk jembatan bagi aliran arus dari bilitan jangkar dengan beban. Tapi di samping itu untuk terjadinya komutasi juga. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan komutator. Nah, komutator ini terbuat dari batangan tembaga yang dikeraskan, yang diisolasi dengan bahan jenis mika. Nah, fungsinya itu untuk mengumpulkan arus listrik dari konduktor jangkar dan mengonversinya menjadi arus arah melalui sikat. Nah, komutator ini terdiri dari dua, yaitu komutator bar yang merupakan tempat terjadi pergesekan antara komutator dengan sikat. Sedangkan riser itu bagian yang menjadi tempat hubungan si komutatornya dengan ujung dari juluran si belitan jangkar. Bisa dilihat pada gambar yang saya tampilkan, yang bagian kiri itu ada pemasangan komutator. Jadi riser itu terdapat di bagian yang atas itu, sesuai dengan namanya. Dan terdapat bagian isolator juga. Sedangkan bagian B itu si segmennya si komutator. Nah, dari resistor itu yang bagian yang ada di gambar A diperjelas pada bagian B, di mana komutator bar itu terdapat di lurusannya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai jangkar. Rotor yang umumnya digunakan dalam generator Arsara atau DC adalah yang berbentuk silinder. Nah, ini dia itu dibeli alur-alur pada permukaannya sebagai tempat melilitkan si belikan jangkarnya ini, di mana itu nanti sebagai tempat terjadinya GGL induksi. Nah, si jangkar ini dibuat dari bahan ferromagnetik dengan maksud agar bilitan-bilitannya terletak dalam daerah yang induksinya besar, supaya si GGL induksinya itu yang terbentuk dapat bertambah besar. Dan umumnya alur atau slotnya itu tidak hanya diisi satu sisi bilitan saja, tetapi diisi lebih dari satu sisi bilitan yang disusun secara berlapis. Pada gambar atas eh, bisa terlihat bahwa itu merupakan gambar jangkar dan lilitannya. Ada tali, tetapi kita fokus di jangkar bahwa jangkar itu ada di bagian tengahnya. Nah, dengan lilitan-lilitan. Kemudian di gambar kedua difokuskan lagi bahwa jangkar itu memiliki alur. Nah, alurnya kita fokuskan lagi itu berbentuk seperti gerigi-gerigi, di mana itu merupakan lempeng plat jangkar. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai belitan jangkar. Nah, belitan jangkar ini merupakan bagian yang penting pada mesin arus DC atau arus arah.
Nah, pada generator DC, bilitan jangkar itu merupakan tempat terjadinya GGL induksi. Sedangkan pada motor DC, itu berfungsi untuk tempat timbulnya torsi. Jadi terdapat perbedaan di situ. Kalau prinsipnya si bilitan jangkar itu yang pertama, sisi bilitannya aktif. Apa sih? Yaitu bagian sisi bilitan yang terdapat dalam alur jangkar yang merupakan bagian yang aktif. Nah, yang aktif-aktif yang dimaksud yaitu terjadinya GGL induksi ketika generatornya bekerja. Nah, sedangkan yang kedua itu prinsipnya ada kepala belitan. Nah, kepala belitan itu bagian dari belitan yang terletak di luar alur. Jadi dia terdapat bukan di dalam, tapi di luar. Sebagai penghubung satu sisi belitan yang aktif dengan belitan aktif lainnya. Jadi penghubung nih menghubungkan dua sisi yang aktif. Sedangkan yang ketiga ada juluran, yaitu bagian ujung juluran atau bagian ujung belitan yang menghubungkan sisi aktif dengan komutator. Sisi aktif yang tadi aktif itu dia hubungkan melalui juluran dengan si komutatornya. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Angga dengan NIM 4142 Saya dari Prodi Teknik Elektro. Saat ini saya ingin mengerjakan tugas besar satu dari mata kuliah mesin arus searah, yaitu saya ingin melanjutkan penjelasan PPT mengenai cara kerja ataupun prinsip kerja daripada generator arus arah. Mungkin langsung saja kita mulai ya. Ya, langsung kita mulai. Oke, di sini saya akan melanjutkan daripada lanjutan cara kerja generator arus arah atau DC. Yang pertama itu ada pengertian daripada generator arus arah. Itu generator arus arah adalah alat yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dalam bentuk arus DC. Terus untuk prinsip kerjanya itu didasarkan pada induksi elektromagnetik di mana gaya gerak listrik atau GGL dihasilkan oleh perputaran kumparan di dalam magnet. Terus juga komponen utamanya yang membedakan generator DC dan AC adalah komutator cincin belah, yaitu komutator cincin belahnya itu dia bisa mengubah energi AC menjadi DC. Jadi seperti itu. Terus juga di sini ada penjelasannya juga daripada gambar-gambar animasi. Terus juga ada komponen utama generator DC, yaitu yang komponen utamanya yaitu ada rotor, ada stator, ada komutator, ada brush. Nah, itu komponen utamanya. Terus juga untuk prinsip kerja daripada generator arus arah yaitu ketika rotor berputar di dalam magnet stator, kumparan memotong garis-garis gaya magnet sehingga terjadilah induksi gaya gerak listrik atau yang disebut GGL. Lalu GGL yang dihasilkan pada kumparan sebenarnya berupa arus bolak-balik. Lalu komutator berfungsi sebagai saklar yang membalikan arah aliran arus pada kumparan setiap setengah putaran. Sehingga arus yang keluar ke beban adalah arus searah. Dengan demikian, meskipun induksi pada kumparan bersifat bolak-balik, keluaran generator adalah arus arah. Terus juga di sini ada fungsi daripada komutator. Jadi, komutator adalah cincin belah yang berfungsi sebagai penyearah arus bolak-balik menjadi arus searah. Lalu juga setiap setengah putaran, komutator membalikan kontak sikat sehingga polaritas arus pada beban tetap konstan. Dengan demikian, arus listrik yang dihasilkan adalah arus searah.
meskipun sumbernya adalah induksi. Arus bolak-balik pada kumparan. Terus di sini juga ada beberapa penjelasan, yaitu ada komponen magnet, terus ada kumparannya di dalam ini magnet tengah-tengah. Terus ini ada medan magnetnya, ini kanan kiri di antara magnetnya. Terus juga ini ada komutator, ada brush juga. Lalu ya keluarannya arus DC. Jadi kesimpulannya daripada prinsip kerja generator DC adalah generator arus arah mengubah energi mekanik menjadi energi listrik DC dengan prinsip induksi elektromagnetik. Komutator adalah komponen kunci yang mengubah arus bolak-balik menjadi arus arah. Jadi kunci daripada generator arus arah ini adalah di komutator, yaitu komponen ini mengubah arus bolak-balik menjadi arus arah. Lalu juga tegangan output dipengaruhi oleh kecepatan putaran. Jadi semakin cepat tegangannya semakin tinggi yang dikeluarkan, dan juga jika lilitan daripada si kumparannya, maka semakin besar juga tegangan yang didapatkan karena dia bakal menghantarkan gaya gerak menjadi gaya listrik sesuai dengan pada lilitan yang banyak. Dan juga kekuatan medan magnet. Jadi semakin besar medan magnet, semakin besar juga feedback yang ada. Lalu generator DC banyak digunakan pada perangkat yang membutuhkan arus arah seperti motor DC, sistem navigasi, dan pencahayaan darurat. Jadi motor arus arah ini sangat penting di dalam kebutuhan juga. Maka dari itu kita juga tidak boleh melupakan bagaimana cara kerjanya, bagaimana prinsipnya, digunakan untuk apa, kesimpulannya apa. Jadi memang motor-motor generator arus arah ini memang wajib juga kita pelajari agar kita juga bisa mengenal bagaimana fungsinya, bagaimana cara kerjanya. Jadi seperti itu ya. Mungkin saya dengan Dwi Angga dari kelompok Hendra juga, dan juga ada beberapa teman saya pamit undur diri. Jika memang ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga bisa dinilai dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niki Zulkarnain. Saya akan menjelaskan reaksi jangkar di bagian komutasi. Saya dari Teknik Elektro Universitas Mercubuana. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu komutasi, pengertian, fungsi komutasi, penjelasan komutasi, serta saya akan memberikan kesimpulan dari penjelasan yang telah saya berikan kepada kalian. Ya, langsung saja. Komutasi. Komutasi itu pada jangkar itu adalah sebuah proses pembalikan arah arus listrik pada kumparan jangkar saat segmen komutator ini yang terhubung tuh melewati bawah sikat. Nah, proses ini penting agar arus yang semula bolak-balik di kumparan jangkar dapat diubah menjadi arus searah pada terminal mesin DC. Ini ada gambarnya menunjukkan sikat, dan di tengah-tengah ini ada komutator. Komutator ini fungsinya itu fungsi komutasi. Fungsi komutasi itu untuk mengubah arus AC yang dihasilkan di kumparan jangkar menjadi arus DC yang keluar dari mesin. Nah, itu yang tadi kan komutator ini nih gambarnya seperti di slide berikutnya. Itu terdiri dari segmen-segmen tembaga. Dia terdiri dari segmen-segmen tembaga yang terisolasi untuk bersama rotor, yang berputar bersama rotor, dan sikat
yang menekan segmen tersebut untuk menyalurkan arus keluar. Nah, jadi itu tempatnya itu komutator itu nempel dengan mesin, sedangkan rotor itu berputar. Komutator itu berputar bersama rotor, seperti itu. Sedangkan sikat ini nempel, tidak berputar. Nah, maka penjelasan singkatnya, saat kumparan jangkar berputar melewati garis netral medan magnet, arus dalam kumparan itu harus dibalik arahnya agar gaya gerak magnet tetap searah dan motor dapat berputar secara terus-menerus. Sedangkan pada saat segmen komutator melewati sikat, kumparan yang sedang tidak memotong medan magnet akan dihubungkan singkat oleh sikat sehingga arusnya dapat dibalik tanpa menimbulkan bunga api percikan api gitu. Nah, jadi itu di tengah-tengah sini tuh ada garis netral. Ada garis netral di antara utara dan selatan. Antara utara dan selatan itu ada garis netral. Dimana kalau misalnya medan magnetnya itu tidak memotong, kumparan itu tidak memotong kumparan jangkar tersebut, tidak memotong medan magnet, maka akan dihubungkan secara baik gitu arusnya. Tapi kalau ada medan magnet ya tidak bisa kan itu. Terjadi bunga api. Nah, pada kesimpulannya itu sebenarnya itu komutasi itu yang benar-benar cuman membalikan arus saja dari arus AC ke arus DC biar keluaran mesinnya itu DC gitu. Nah, pada intinya itu komutasi itu adalah proses mekanis dan elektromagnetik yang membalikan arah arus pada kumparan jangkar melalui komutator dan sikat. Seperti tadi yang saya tunjukkan. Ini ke sikat dan ini komutator yang berputar bersama rotor. Nah, agar mesin DC menghasilkan arus searah yang stabil gitu dan menghindari kerusakan. Jadi emang sebenarnya itu pada dasarnya itu komutasi yang baik itu emang menghindari kerusakan gitu, bukan hanya cuman sekedar membalikan arus tapi menghindari kerusakan akibat percikan bunga api kan, seperti itu. Sekian cukup dari komutasi ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Darovanto dengan NIM 4142011025. Di sini saya akan membahas reaksi jangkar, penjelasan, dampak, solusi, kelemahan, kelebihan, dan cara mengatasi interpol kumparan kompensasi. Apa itu reaksi jangkar? Reaksi jangkar adalah gangguan atau perubahan distribusi medan magnet utama yang disebabkan oleh medan magnet dari arus yang mengalir di kumparan jangkar armatur dalam mesin DC, baik motor maupun generator. Bagaimana terjadi? Saat mesin DC beroperasi, arus mengalir melalui kumparan jangkar. Kumparan jangkar menghasilkan medan magnet sendiri. Medan magnet ini berinteraksi dengan medan utama dari kutub medan atau stator. Akibatnya, distribusi medan utama menjadi terdistorsi atau bergeser. Dampak dari reaksi jangkar itu yang pertama, distribusi medan utama, mengubah bentuk garis-garis gaya magnetik. Yang kedua, komutasi buruk, timbul percikan api di sikat. Yang ketiga atau yang terakhir, penurunan efisiensi karena kehilangan daya akibat pemanasan dan percikan. Kelebihan dan kekurangan dari reaksi jangkar. Yang pertama ini, di sini saya membahas kelebihan reaksi jangkar. Yang pertama, dapat dimanfaatkan untuk penguatan lokal flux. Dalam beberapa desain khusus, medan jangkar bisa membantu menguatkan flux di sisi tertentu. Berguna jika diatur dengan tepat, misalnya untuk meningkatkan gaya gerak listrik lokal di generator. Yang kedua, meningkatkan tegangan output pada generator shunt. Dalam kondisi beban tertentu, reaksi jangkar bisa menambah flux di sisi tertentu dan menaikkan sedikit tegangan output, meskipun ini bukan kondisi ideal dan sulit dikontrol. Dan di sini adalah kekurangan reaksi jangkar. Yang pertama, distorsi medan utama, mengganggu distribusi medan magnet, menyebabkan flux tidak merata.
Yang kedua, perpindahan zona netral. Sikat tidak lagi tepat berada di posisi nol tegangan menyebabkan gangguan komutasi. Yang ketiga, percikan pada komutator. Akibat komutasi buruk, mempercepat kerusakan komutator dan sikat brus. Yang keempat, kinerja mesin menurun. Efisiensi berkurang terutama saat beban tinggi. Yang kelima atau yang terakhir itu kestabilan operasi menurun. Mesin menjadi tidak stabil jika beban berubah-ubah drastis. Cara mengatasi interpol dan kumparan kompensasi sendiri. Di sini yang pertama saya membahas interpol, kutub antar. Ditempatkan di antara kutub utama, dihubungkan seri dengan jangkar, menghasilkan medan bantu untuk memperbaiki komutasi. Di sini yang kedua adalah kumparan kompensasi. Ditanam dalam kutub utama sejajar dengan jangkar, menetralkan medan jangkar agar distribusi flux utama tetap simetris. Sekian penjelasan reaksi jangkar dari saya. Jika ada salah kata atau penjelasan yang terbata-bata, saya minta maaf. Sekian penjelasan reaksi jangkar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.